Baik, terima kasih banyak Dokter Dede. Nah, jadi teman-teman itulah tadi paparan materi tentang anatomi dan juga histologi dari Kak Lintang dan juga dari Dokter Dede. Nah, mungkin kita langsung aja nih, Dok, masuk ke sesi pertanyaan. Jadi udah ada 3 pertanyaan yang didapatkan dari G-Form. Ya, kita masuk. Yang pertama, itu kita tujukan dulu ke Kak Lintang dulu nih. Kenapa kita harus mempelajari basic anatomi dan histologi di tahun pertama, dan kenapa tidak langsung ke penyakitnya? Baik, terima kasih Nisa. Jadi kenapa sih kita perlu mempelajari basic anatomi ini? Jadi kembali lagi saya pingin gambarin sesuatu. Jadi kalau kita belajar di kedokteran, kita nggak bisa ujuk-ujuk langsung tahu penyakitnya. Karena belajar di kedokteran itu sifatnya itu spiral, seperti ini, spiral. Makin lama makin ke atas. Jadi kita nggak akan pernah tahu puncak kalau kita nggak tahu dasar. Nah, apa aja sih Kak nanti dasarnya? Dasarnya salah satunya itu adalah anatomi. Anatomi itu memang dasar dari semua ilmu kedokteran. Nah, selanjutnya itu adalah apa? Histologi, lalu ada biokimia dan juga fisiologi. Jadi 4 tersebut merupakan dasar untuk kita dapat mengetahui penyakit-penyakit nantinya. Misalnya gini nih, seandainya adik-adik langsung belajar tentang penyakit. Contohnya tadi yang dijelaskan oleh dokter Dede, itu mengenai tadi ada epitel yang mulai dari epitel yang adanya perubahan epitel tadi. Nah, kalau adik-adik nggak tahu adanya perubahan epitel tadi, adik-adik nggak pernah tahu nih posisi anatomisnya di situ. Dan ternyata kalau seandainya adik-adik cuma belajar tentang kanker esofagus gitu atau baret esofagus, kalian nggak pernah tahu kan ternyata sebenarnya patofisiologinya yang dijelasin oleh dokter Dede tadi loh kayak gitu. Jadi memang segitunya. Jadi kita memang harus dasarnya tuh anatominya harus bagus, histologinya harus bagus, fisiologinya harus bagus, biokimia harus bagus. Jadi kita bisa tahu yang ke depannya ketika kita melewatkan beberapa langkah, misalnya kita melangkahi beberapa, maka berarti kan bentuk dari spiral itu nggak terbentuk kan. Jadi paling atasnya nggak bakal kita dapat raih gitu loh. Atau kita bakal kesusahan. Misalnya gini nih, ih ternyata anatomi itu susah ya, ya udah deh, yang penting lulus aja deh blok ini gitu. Kita bilangnya kayak gitu. Terus kita ngafal aja, ngafal soal atau ngafal apa gitu, yang penting lulus gitu. Nah, ketika kita sampai di bab penyakit, kita makin kesusahan. Lah nggak ngerti, yang mana ya yang flexor carpi radialis ya? Lah, kenapa bisa ya? Maksudnya kita cuman main tenis doang bisa kayak gini ya? Kayak gitu. Jadi memang perlu banget kita belajar basic ini terlebih dahulu, karena sifatnya belajar di kedokteran itu adalah, spiral. Nah, seperti itu Nisa. Baik, terima kasih Kak Lintang. Mungkin kita lanjut saja ke pertanyaan yang kedua dari pertanyaan G-Form, yaitu apa resiko jika tidak memahami basic anatomi dan histologi di tahun pertama? Apakah akan mempengaruhi pemahaman saya untuk tahun-tahun berikutnya? Nah, mungkin ini kita persilakan kepada Dokter Dede. Kita mohonkan untuk menjawab pertanyaan kedua. Baik, terima kasih Nisa. Mengenai pertanyaan kedua, apa risiko jika tidak memahami basic anatomi dan histologi di tahun pertama, apakah mempengaruhi pemahaman? Oke, ini jelas sangat mempengaruhi pemahaman. Jadi seperti yang disampaikan oleh Kak Lintang tadi, bahwa di kedokteran itu sistemnya spiral. Di pelajaran kamu di tahun 1 adalah dasar kamu untuk bisa memahami tahun 2. Itu jelas ya. Karena saya kasih contoh begini. Nanti kalau di tahun 2, ketika kita belajar penyakit paru, kita bicara tentang TB paru ya, TBC paru, atau kita bicara tentang COVID deh misalkan. Nah, kalau kita bicara tentang TB paru, nanti dosennya bilang, oh, infeksinya sukanya di bagian apex paru ya, kata dia. Nah, itu dokter nggak bakal ngajarin lagi mana yang apex paru, mana yang mana yang anatomi paru dasar lagi, tidak. Jadi beliau bakal ngajarin kamu itu langsung loncat ke seolah-olah kamu sudah paham semua apex paru itu yang mana. Jadi kalau misalkan kita naik ke tahun 2 karena apalah gitu ya, karena kamu bisa ternyata, tapi ternyata dengan cara yang salah atau pemahamannya kurang bagus, sampai di tahun 2 kamu nggak kuat anatomi sama histologi, orang nggak bakal ngulang lagi pelajaran tahun 1 di tahun 2. Sehingga dosen bakal langsung bilang, oh nanti itu glomerulusnya rusak ya, kamu harus paham sendiri mana yang glomerulus, karena di tahun 2 kita nggak bakal lagi mengkaji glomerulus itu, ini yang TKP, ini yang TKD, ini yang ini, dan ini yang itu. Sehingga sifatnya apa? Spiral. Memang dasar di tahun 1 itu adalah basic yang diberikan di tahun 1 adalah dasar dan bekal adik-adik semua untuk di tahun 2, 3, dan 4. Begitu. Sangat berisiko kalau tidak memahami tahun 1 untuk tahun-tahun berikutnya. Mungkin segitu dari saya, Nisa. Baik, terima kasih Dokter Dede.